Hai movie lovers, selamat datang kembali di Spot Film Pusat Perfilman. Ya, kali ini saya akan merekap alur cerita film asal tanah air yang sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan film-film horornya. Dan film horor yang akan kita bahas kali ini ialah berjudul Menjelang Ajal. Film ini sempat tayang di bioskop dan rame di dunia per-tiktokan. Tanpa spoiler di awal, langsung saja kita simak alur cerita lengkapnya. Wangi. Mengucapkan salam kakaruhun kula. Film dibuka oleh Bu Sekar yang sedang menjalani ritual perjanjian dengan setan. Ritual tersebut dipimpin Mak Ambar sebagai dukunnya. Tidak ada yang bisa mencabut semua ini selain daripada emak atau orang yang lebih tinggi ilmunya. Film pun dimulai memperlihatkan Sekar yang melakukan aktivitas rutinnya ialah sebagai ibu rumah tangga. Dirinya memiliki 3 orang anak, Dani, Ratna, dan si bungsu Dodi. Usai Ratna Dodi berangkat ke sekolah, Sekar mulai menceramai Dani mengenai kehidupannya yang tidak jelas. Mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Sekar menginginkan anak sulungnya itu kuliah dan sukses seperti orang-orang. Sementara Dani lebih memilih nongkrong di bengkel bersama teman-temannya sembari belajar ilmu mesin. Perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan Dani memilih meninggalkan rumah. Usai belanja bahan-bahan warung, Sekar kemudian mengecek makanan di warungnya yang telah siap dijual. Malamnya saat Dodi hendak mengambil minum, dirinya melihat sosok hitam yang menyeramkan. Besoknya, seperti biasa, Sekar mengecek makanan di warungnya. Kemudian melihat Ratna yang datang diantar seorang cowok dewasa. Diantar siapa kamu? Temen Bu. Temen dari mana? Kok nggak pakai seragam sekolah? Ratna mampir ke warung untuk memberikan surat panggilan karena ibunya belum juga melunasi iuran sekolahnya. Sesaat setelah Ratna pulang, terlihat banyak karyawan kantor yang biasa makan ke warungnya. Kini melewati warung Bu Sekar begitu saja, bahkan beberapa dari mereka menutup hidung saat melewati warungnya. Dan mengejutkan sekali saat seorang langganan datang dan dia terlihat kebingungan. Ini maaf ya, jangan tersinggung tapi tadi saya lewat depan. Warung tuh kelihatannya usam, kotor. Usai membayar, si Akang ini pun pulang. Sesaat kemudian dia kembali dengan menunjukkan makanan yang dia beli barusan telah basi. Hah? Kok bisa? Sekar kemudian mengecek kembali semua masakannya dan benar saja semua masakannya telah basi. Padahal makanan itu baru saja dimasak. Malamnya Sekar ditemani Rodiah, salah satu karyawannya, mengunjungi rumah Mak Ambar. Namun mereka terlambat karena Mak Ambar telah meninggoy sore tadi. Saat tidur, Sekar mulai didatangi sosok hantu wanita yang menyeramkan. Keesokan paginya, Sekar mendatangi pihak sekolah Ratna. Dengan keadaan warungnya yang sepi pelanggan, Sekar tidak mampu melunasi iuran sekolah Ratna. Namun untungnya iuran tersebut telah dilunasi oleh Dani, yang kini sudah bekerja di sebuah bengkel. Usai dari sekolah, Sekar langsung ke warung. Di depan warung, Sekar berjumpa seorang langganannya yang bertanya, kenapa warungnya selalu tutup. Sementara di dalam warung, Rodiah dan Ani kewalahan melayani pelanggan yang begitu ramai. Disinilah Sekar menyadari ada yang aneh di warungnya. Dimulai dari tampak depan warungnya yang terlihat kotor dan bau. Kemudian saat masuk ke dalam, mengejutkan sekali. Ketika melihat semua pelanggan yang datang ialah berasal dari dunia lain alias makhluk tak kasat mata. Hari ini teh warungnya rame. Saat menyadari keanehan tersebut, Sekar dan Rodiah mendatangi seorang dukun. Wangi.
Rupanya Nyai Wengi marah karena Sekar telah ingkar. Sekar tidak memberikan sesajen lagi karena yang biasa membuat sesajen itu ialah Mak Ambar telah meninggoy. Sesuai perjanjian di awal ialah selain Mak Ambar, maka Sekar harus mencari orang yang lebih tinggi ilmunya untuk memutuskan perjanjiannya dengan Nyi Wengi. Yang pasti orangnya bukan si dukun ini. Untuk kedua kalinya Sekar mendatangi rumah Mak Ambar. Punten. Sin beralih pada Ratna yang hampir saja diperkaos oleh pacar kesayangannya. Malamnya saat Sekar kembali ke rumah, Dodi melihat ada sosok yang mengikuti ibunya itu. Sesaat setelah Rodia pulang, Ratna menemukan ibunya mengguyur badannya sendiri karena merasa kepanasan. Usai kejadian barusan, terlihat badan Sekar dipenuhi luka bakar. Bahkan Sekar memuntahkan cairan berwarna hitam. Tiba-tiba situasi pun berubah, di mana Sekar dan Dodi mulai kerasukan. Hani sadar nak? Astagfirullahaladzim Dodi. Lewat telepon Dani meminta Ratna menemui Rodia sementara dirinya bersiap pulang ke rumah. Sesampainya mereka di dalam rumah, mereka dikejutkan oleh Sekar yang sedang memandikan Dodi di tengah malam. Mana di luar lagi hujan, ya kan? Ibu! Dodi. Panas di ya. Kemudian kita akan dibawa kembali ke masa lalu. Saat itu mereka masih kecil dan ayah mereka meninggoy. Sekar kemudian menemui Mak Ambar dan membuat perjanjian dengan setan agar warungnya laris manis dan dia bisa menghidupi ketiga anaknya. Namun kini dia sadar bahwa langkah yang dia ambil itu salah dan penyesalan selalu di akhir. Ada yang datang. Saat Dani mencoba mengeceknya, dia malah terkunci dari luar. Seketika ibu mereka kerasukan dan berteriak kepanasan. Di sini kalian bakalan ngilu guys, di mana Sekar mengambil serpihan kaca yang pecah lalu menggores-gores tangannya yang terluka. Bukan hanya itu, dirinya juga berhasil melukai Ratna. Besoknya usai mengobati tangan ibunya, mereka kemudian sholat berjamaah, namun tiba-tiba tak ada jalan lain, mereka pun terpaksa mengikat Sekar. Malamnya bersama Pak Ustadz mereka ramai-ramai mengadakan tahlilan. Niatnya agar Sekar bisa lebih baik. Namun alih-alih membaik, Sekar malah mengacaukan tahlilannya. Dan tahlilan tersebut berakhir dengan Pak Ustadz yang meninggoy. Setelahnya Dani mendapat telepon dari Rodia yang mengatakan ada seorang kiai yang bisa menyembuhkan ibu mereka. Besok kita bareng-bareng ke sana. Pagi-pagi Bibi jemput ke rumah. Keesokan paginya Dani berniat ke rumah Rodia karena sedari tadi menunggu Rodia tak kunjung datang. Namun sesampainya di rumah Rodia, mereka malah dikejutkan oleh kabar kematian Rodia. Singkat cerita, Dani beserta 3 kawannya dan juga Ratna Dodi buru-buru membawa Sekar ke alamat Pak Kiai. Yang alamat tersebut mereka temui di Saku Rodia. Tibalah mereka di sebuah pondok tengah hutan yang mana mereka terpaksa berhenti karena waktu maghrib telah tiba. Sebaiknya kita sholat maghrib dulu. Yuk. Usai sholat mereka terkejut karena Sekar telah menghilang. Mereka pun berpencar mencari Sekar. Disinilah ajal ketiga kawan Dani menjemput. Tersisa Dani, Ratna, dan juga Dodi. Saat Sekar menyerang mereka, beruntungnya Pak Kiai yang mereka cari muncul tiba-tiba lalu membantu mereka. Kemudian mereka bertiga disuruh mengusap air ke wajah agar bisa melihat sosok yang saat ini berada dalam tubuh Sekar. Buka mata kalian. Allahu Akbar. Untuk mengeluarkan sosok tersebut,
Dani harus mencari buah kelapa tunggal dan juga tanah kuburan milik Mak Ambar. Singkat cerita, saat Dani sedang berjuang mendapatkan yang disuruh oleh Pak Kiai, tiba-tiba Sekar terbangun lalu menyerang Pak Kiai. Tidak sampai di situ, Pak Kiai kini menggunakan kerisnya yang berlafal La ilaha illallah. Namun tetap saja Pak Kiai ini dibuat tak berdaya oleh Nyi Wengi. Usai melumpuhkan Kiai itu, kini Sekar menyerang Ratna dan Dodi. Serangannya sempat terhenti mendengar Dodi menangis dan menyampaikan rasa sayangnya dengan tulus. Namun hal itu tak bertahan lama. Wengi kembali merasuki Sekar dan saat mau menyerang, tiba-tiba Dani datang dan berhasil membawa kelapa dan tanah kuburan milik Mak Ambar. Dengan itu dapat melemahkan kekuatan Nyi Wengi. Kemudian Pak Kiai bersama murid-muridnya memanjatkan doa. Sementara ketiga anak Sekar mengusap air kelapa dan tanah kuburan itu yang sudah didoakan oleh Kiai diusap ke badan ibunya. Sesaat kemudian Sekar pun sadar dan hantu Wengi berhasil diusir. Mereka pun saling meminta maaf satu sama lain, lalu Sekar pun meninggoy. Di akhir cerita kita diperlihatkan warung Sekar telah ramai kembali dan kita akan dikejutkan oleh Ratna yang terlihat tak biasa. Tamat ending yang mempenasarankan. Ya, itu dia tadi alur cerita film Menjelang Ajal. Menurut saya filmnya lumayan lah ya. Ada beberapa adegan yang buat saya merinding, ialah penampakan sosok hitam yang berambut panjang dan juga tinggi. Kemudian adegan ngilu saat Sekar menggores pecahan kaca pada tubuhnya yang terluka. Ending yang dibuat seolah-olah filmnya ini belum selesai. Setahu saya ketika kita melakukan perjanjian dengan setan maka akan berujung metong. Bahkan anak cucu dan seluruh keturunannya akan diteror oleh setan tersebut sampai mereka semua metong tak tersisa. Amit-amit dah. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalam.